Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 hari ini ingin menyampaikan sarana berpikir ilmiah dan bahasa sebagai sarana ilmiah. Pembahasan hari ini akan diawali oleh saya, kemudian Lutfi Auta, dan terakhir diakhiri oleh Bella Syahwati. Baik, untuk pertama kali saya akan menjelaskan pengertian berpikir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berpikir mempunyai dua pengertian, yaitu berpikir adalah menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Arti lainnya dari berpikir adalah menimbang-nimbang dalam ingatan. Berpikir juga berasal dari kata pikir. Berpikir memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga berpikir dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Berpikir menurut Salam adalah suatu aktivitas untuk menemukan pengetahuan yang benar atau kebenaran itu sendiri. Berpikir juga dapat diartikan sebagai proses yang dilakukan untuk menentukan langkah yang akan ditempuh. Selanjutnya, pengertian ilmiah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmiah berarti sifat ilmu. Secara ilmu pengetahuan, yaitu memenuhi syarat kaidah ilmu pengetahuan, bersifat ilmu tetapi menggunakan bahasa umum, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat awam. Sedangkan berpikir ilmiah adalah ilmu, jadi berpikir ilmiah adalah proses atau aktivitas manusia untuk menemukan atau mendapat ilmu yang berdasarkan dengan adanya kualitas, analisis, dan sintesis. Dalam epistemologi atau perkembangan untuk mendapatkan ilmu, diperlukan adanya sarana berpikir ilmiah. Sarana berpikir ilmiah ini adalah alat bagi metode ilmiah dalam melakukan fungsinya secara baik. Jadi, fungsi sarana berpikir ilmiah adalah membantu proses metode ilmiah dalam mendapat ilmu atau teori yang lain. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh bicara selanjutnya, yaitu Lutfi Auta. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfia Okta Silviana dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dijelaskan oleh saudara Argus sebelumnya. Yang pertama yang ingin saya bahas yaitu pengertian berpikir ilmiah menurut para ahli. Sesuai dengan yang ada di PPT, yang pertama yaitu menurut Salam. Menurut Salam, berpikir ilmiah adalah proses atau aktivitas manusia untuk mendapatkan atau menemukan ilmu. Dan yang kedua yaitu menurut Jujun S. Surya Sumantri. Berpikir ilmiah yaitu kegiatan akal yang menggabungkan antara induksi dan juga deduksi. Dan yang ketiga yaitu menurut Kartono. Menurut Kartono, berpikir ilmiah adalah hubungan yang luas dengan pengertian yang lebih kompleks disertai dengan pembuktian-pembuktian. Dan yang keempat yaitu menurut Eman Sulaiman. Menurut Eman Sulaiman, berpikir ilmiah adalah proses berpikir atau pengembangan pikiran yang tersusun secara sistematis yang berdasarkan pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada. Dan yang selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan dan juga fungsi dari belajar sarana berpikir ilmiah. Nah, tujuannya di sini untuk memungkinkan kita melakukan penelaahan ilmiah secara baik. Sedangkan tujuannya yaitu mempelajari ilmu yang dimaksudkan untuk mendapatkan pengetahuan yang memungkinkan kita untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah kita sehari-hari. Nah, dalam belajar atau melakukan kegiatan berpikir ilmiah dengan baik, maka diperlukan adanya sarana, yaitu seperti bahasa, logika, matematika, dan juga statistika. Yang pertama adalah matematika sebagai sarana berpikir ilmiah. Bahasa adalah alat komunikasi verbal yang mempunyai banyak sekali kelemahan-kelemahan, karena tidak semua pernyataan dapat dilambangkan dengan menggunakan bahasa. Oleh karena itu, perlu adanya sarana seperti matematika. Menurut Surya Sumantri, matematika adalah bahasa yang berusaha untuk menghilangkan sifat kubur, majemuk, dan juga emosional dari bahasa verbal.
Matematika mengembangkan bahasa numerik yang memungkinkan kita untuk melakukan pengukuran secara kuantitatif. Matematika biasanya menggunakan bahasa numerik yang menafsirkan unsur emosi, majemuk, dan juga kabur yang terdapat dalam bahasa biasa. Melalui unsur ini, manusia dapat melakukan pengukuran secara kuantitatif yang tidak diperoleh dalam bahasa biasa, karena bahasa biasa selalu memberikan kemungkinan menggunakan perasaan yang bersifat kualitatif. Yang kedua adalah statistika sebagai sarana berpikir ilmiah. Secara etimologi, kata statistik berasal dari kata status, bahasa Latin, yang mempunyai persamaan dengan state, bahasa Inggris, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan negara. Pada mulanya, kata statistik diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan atau data, baik yang berwujud angka atau kuantitatif maupun yang tidak berwujud angka atau kualitatif. Sujana mengatakan, statistik adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara pengumpulan data, pengolahan, penganalisaan, dan juga penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisaannya. Lalu, statistika digunakan untuk menggambarkan suatu persoalan dalam suatu bidang keilmuan. Maka, dengan menggunakan prinsip statistika, masalah keilmuan dapat diselesaikan. Suatu ilmu dapat didefinisikan dengan sederhana melalui pengujian statistika, dan semua pernyataan keilmuan dapat dinyatakan secara faktual. Jadi, statistika merupakan sekumpulan metode dalam memperoleh pengetahuan untuk mengelola dan menganalisis data dalam mengambil suatu kesimpulan kegiatan ilmiah. Yang terakhir adalah logika sebagai sarana berpikir ilmiah. Menurut Bahtiar, logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, berpikir logis adalah berpikir sesuai dengan aturan-aturan berpikir. Seperti setengah tidak boleh lebih daripada satu. Sebagai sarana berpikir ilmiah, logika mengarahkan manusia untuk berpikir dengan benar sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir yang benar. Jika ingin melakukan kegiatan berpikir dengan benar, maka harus menggunakan kaidah-kaidah berpikir yang logis. Dengan logika dapat dibedakan antara proses berpikir yang benar dan proses berpikir yang salah. Nah, menurut Susanto ada 3 aspek penting dalam memahami logika agar mempunyai pengertian tentang penalaran yang merupakan suatu bentuk pemikiran. Yaitu yang pertama ada pengertian, yang kedua ada proposisi, dan yang ketiga ada penalaran. Keberadaan 3 aspek tersebut sangat penting dalam memahami logika, dimulai dari membentuk gambaran tentang objek yang dipahami, kemudian merangkainya menjadi sebuah hubungan antar objek, dan terakhir melakukan proses berpikir yang benar untuk menghasilkan pengetahuan. Nah, 3 aspek dalam logika tersebut harus dipahami secara bersama-sama bagi siapapun yang hendak memahami dan melakukan kegiatan ilmiah. Tanpa melalui ketiga proses aspek tersebut, manusia akan sulit memperoleh dan menghasilkan kegiatan ilmiah yang benar. Nah, di sini terdapat 2 cara untuk melakukan penarikan kesimpulan melalui cara kerja logika. Yaitu yang pertama ada induktif dan yang kedua ada deduktif. Logika induktif adalah cara penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum dan rasional. Sedangkan deduktif adalah cara penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum, rasional menjadi kasus-kasus yang bersifat khusus sesuai fakta di lapangan. Nah, seseorang yang sedang berpikir tidak harus menggunakan kedua jenis logika tersebut, tetapi dapat menggunakan salah satu logika berpikir sesuai dengan kebutuhan objek dan kemampuan individunya. Nah, sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Bella. Materi yang selanjutnya adalah
bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Pengertian dan fungsi bahasa. Menurut KBBI, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang dipergunakan oleh para anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Definisi-definisi bahasa tersebut menekankan bunyi, lambang, sistematika, komunikasi, dan alat. Sistematika berarti mempunyai pola atau aturan. Arbitrer artinya kata sebagai simbol berhubungan secara tidak logis dengan apa yang disimbolkan. Ucapan atau vokal bahasa berupa bunyi. Bahasa selain mengacu pada suatu objek, juga mengacu pada dirinya sendiri. Artinya, bahasa dapat dipakai untuk menganalisis bahasa itu sendiri. Manusiawi, yakni bahasa hanya dimiliki oleh manusia. Bahasa itu komunikatif. Fungsi terpenting dari bahasa adalah menjadi alat komunikasi dan interaksi. 2. Struktur bahasa dan kosakata. Tata bahasa adalah kumpulan kaidah tentang struktur gramatikal bahasa. Selain struktur atau tata bahasa, yang penting pula dikuasai oleh ilmuwan adalah kosakata dan maknanya. Sebab yang disampaikan pembicara atau penulis kepada lawan bicara atau pembaca sejatinya ialah makna. Yang selanjutnya adalah bahasa, sarana berpikir ilmiah. Berpikir merupakan kegiatan untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Sedangkan berpikir ilmiah adalah kegiatan yang menggabungkan induksi dan deduksi. Induksi adalah cara berpikir yang dalamnya kesimpulan yang bersifat umum. Yang selanjutnya adalah bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Berpikir merupakan kegiatan untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Berpikir ilmiah adalah kegiatan yang menggabungkan induksi dan deduksi. Induksi adalah cara berpikir yang dalamnya kesimpulan yang bersifat umum ditarik dari pernyataan-pernyataan atau kasus-kasus yang bersifat khusus. Sedangkan deduksi ialah cara berpikir yang di dalamnya kesimpulan yang bersifat khusus ditarik dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum. Berpikir ilmiah dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya bertujuan memperoleh pengetahuan yang benar atau pengetahuan ilmiah. Ada 3. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita, manusia, jelas memerlukan sarana atau alat berpikir ilmiah. Ada 3 sarana berpikir ilmiah, yaitu bahasa, matematika, dan statistika. Bahasa dalam konteks ini memungkinkan manusia berpikir secara abstrak, sistematis, teratur, dan terus-menerus. Bahasa pun menjadikan kita dapat mengomunikasikan pengetahuan kepada orang lain. Ringkasnya, bahasa membantu ilmuwan yaitu berpikir deduktif dan induktif. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah memiliki ciri-ciri tersendiri, yaitu informatif, reproduktif, intersubjektif, dan antiseptik. Informatif berarti bahasa ilmiah mengungkapkan informasi atau pengetahuan. Informasi atau pengetahuan ini dinyatakan secara eksplisit dan jelas untuk menghindari kesalahpahaman. Maksud ciri reproduktif adalah bahwa pembicara atau penulis menyampaikan informasi yang sama dengan informasi yang diterima pendengar atau pembaca. Antiseptik menurut Kemeny berarti bahwa bahasa ilmiah itu objektif dan tidak memuat unsur motif. Ketidakpun pada kenyataan unsur motif ini sulit dilepaskan dari unsur informatif. Selanjutnya yaitu kelemahan bahasa. Bahasa mempunyai sejumlah kelemahan yang menghambat komunikasi ilmiah. 1. Bahasa mempunyai multifungsi, ekspresif, konotif, representasional, informatif, deskriptif, simbolik, emotif, dan efektif, yang dalam praktiknya sukar untuk dipisah-pisahkan. Akibatnya, ilmuwan sukar untuk membuang
faktor emotif, dan efektifnya ketika mengomunikasikan pengetahuan informasinya. Yang kedua, kata-kata mengandung makna atau arti yang tidak seluruhnya jelas dan eksak. 3. Bahasa acapkali bersifat sirkuler, berputar-putar. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.